Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tumbukan. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai momentum dan impuls, sekarang mengenai tumbukan. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini ada peta konsep ya. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita memahami dulu peta konsep materinya. Di sini saya jelaskan mengenai tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Nah, di masing-masing tumbukan pasti ada rumus dan definisi yang berbeda. Saya akan bahas, dan setelah itu saya akan bahas contoh soal dan pembahasannya mengenai tumbukan, contoh soalnya dan pembahasan. Langsung saja ke tumbukan lenting sempurna ya. Nah, di sini terdapat ilustrasinya sebelum tumbukan lenting sempurna, saat tumbukan lenting sempurna, dan setelah tumbukan lenting sempurna. Di sini terdapat ilustrasinya. Apa sih tumbukan lenting sempurna? Nah, tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan yang energi kinetiknya kekal, di mana pada tumbukan lenting sempurna ini, energi kinetik total antara dua benda sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna akan selalu berlaku hukum kekekalan energi momentum. Tumbukan lenting sempurna merupakan tumbukan dengan nilai koefisien restitusi 1. Ciri dari tumbukan lenting sempurna itu sendiri adalah tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Bunyi hukum tumbukan lenting sempurna adalah untuk tumbukan lenting sempurna, kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan sama dengan minus kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan. Ya. Langsung saja ke rumusnya. Dua buah benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak satu garis saling mendekati dengan kecepatan F1 dan F2 dan terjadi tumbukan lenting sempurna. Maka, pertama, kedua benda berlaku hukum kekekalan momentum. Ini hukum kekekalan momentumnya ya, sudah saya jelaskan kemarin. Kedua benda berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ini hukumnya, hukum kekekalan energi kinetik. Ketiga, kedua benda memiliki koefisien restitusi sama dengan 1 atau E sama dengan 1. Ini rumus koefisien restitusi. Jika E sama dengan 1 sehingga menjadi ini persamaan seperti ini. Ini rumus-rumus untuk menentukan tumbukan lenting sempurna. Lanjut. Di sini ada gambarnya ya. Setelah ke pembahasan tumbukan lenting sebagian, di sini terdapat gambarnya. Sama tapi tidak ada berdempetan kalau untuk lenting sebagian. Ilustrasinya. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Adapun contoh tumbukan lenting sebagian adalah pada benda yang jatuh bebas dan mengalami pemantulan. Tumbukan lenting sebagian merupakan tumbukan dengan nilai koefisien restitusi 0 antara 0 dan 1 atau E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ciri dari tumbukan lenting sebagian lainnya adalah sebagian energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya
Energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Contoh dari tumbukan lenting sebagian dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang anak yang sedang bermain kelereng. Setelah kelereng bertumbukan, semula kelereng yang diam menjadi bergerak karena terjadi tumbukan oleh kelereng lain, dan kelereng lain menabrak tadi. Lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Langsung ke rumusnya. Dua buah benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak satu garis saling mendekati dengan kecepatan F1 dan F2 dan terjadi tumbukan lenting sebagian. Maka pertama, sama ini, kedua benda berlaku hukum kekekalan momentum. Kedua, benda berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ketiga, inilah yang membedakannya. Kedua benda memiliki koefisien restitusi di antara 0 dan 1. E lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ini 3 rumus untuk menentukan tumbukan lenting sebagian. Ya. Rumus mengenai tumbukan lenting sebagian. Langsung saja ke tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu bergerak secara bersamaan. Bisa dilihat di gambar samping. Setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu tumbukan. Ini terjadi jika energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi kehilangan energi kinetik, sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku pada tumbukan jenis ini. Kecepatan benda sesudah tumbukan sama besar, dalam arti benda yang bertumbukan saling melekat. Misal, tumbukan antara peluru dengan sebuah target di mana setelah tumbukan peluru mengeram dalam target. Contoh tumbukan tidak lenting sama sekali adalah ayunan balistik. Ayunan balistik merupakan seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur benda yang bergerak dengan kecepatan cukup besar. Misalnya kecepatan peluru. Rumusnya apa untuk tumbukan tidak lenting? Nah ini. Dua buah benda masanya masing-masing M1 dan M2 bergerak satu garis saling mendekati dengan kecepatan F1 dan F2 dan terjadi tumbukan tidak lenting. Maka pertama, kedua benda berlaku hukum kekekalan momentum. Ini hukumnya. Kedua benda setelah tumbukan menjadi satu atau menjadi satu massa, maka kecepatannya kedua benda setelah tumbukan sama. F aksen 1 sama dengan F aksen 2 sama dengan F aksen. Ketiga, besarnya kecepatan benda setelah tumbukan yaitu F aksen adalah berbanding terbalik dengan jumlah kedua massa benda. Sehingga ini F aksen sama dengan ini persamanya. Ini merupakan 3 ya hukum tentang tumbukan tidak lenting. Langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Ini soalnya ada 5 yang akan saya bahas. Langsung saja ke pembahasannya. Dua buah benda bermassa 5 kg dan 3 kg bergerak berlawanan arah dengan kecepatan yang sama yaitu 4 meter per sekon. Jika kedua benda bersatu setelah tumbukan, maka besarnya energi yang hilang akibat tumbukan setelah tumbukan adalah diketahui. Massa benda pertama 5 kg, kecepatan benda pertama 4 meter per sekon, massa benda kedua 3 kg, dan kecepatan benda kedua min 4 meter per sekon, dan koefisien restitusinya sama dengan 0, sehingga menunjukkan tumbukan tak lenting sama sekali. Ditanya energi yang hilang, dijawab, mula-mula kita tentukan koefisien restitusinya, rumusnya. Karena ini sama dengan E sama dengan 0, sehingga ini tumbukan tidak lentingnya.
Nah, kita masukkan sehingga menjadi f aksen 1 sama dengan f aksen 2 sama dengan f aksen, sehingga percepatannya menjadi 1. Nah, sehingga kita cari f aksennya. Carinya menggunakan hukum kekekalan momentum. Dimasukkan M1-nya, F1-nya berapa, M2-nya berapa, F2-nya berapa. Nah, dijumlahkan sehingga menjadi 1 meter per sekon. Nah, setelah ditemukan F aksen atau kecepatan gabungan, kita tentukan energi kinetik awal sistem. Kita akan tentukan dengan rumus ini ya. Nah, setelah dijumlahkan atau dihitung sehingga ketemunya 64 Joule. Energi kinetik akhir sistem berapa? 4 Joule dari perhitungan ini. Sehingga dikurangi untuk mengetahui energi yang hilang, EK awal dikurangi EK akhir, sehingga menjadi 4 kurangi 4 sama dengan 60 Joule. Lanjut ke nomor 2. Ini soalnya bisa dibaca sendiri. Langsung diketahui M1 atau benda pertama 4 kg, F1 1 meter per sekon, dan M2 5 kg, E sama dengan 0, dan F1 sama dengan min 4 meter per sekon. Berdasarkan rumus koefisien restitusi, ini yang ditanya F2 kan. Nah, kita seperti tadi, kita masukkan 0, sehingga menjadi F1 aksen sama dengan F aksen 2 sama dengan F aksen sama dengan min 4 meter per sekon. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum diperoleh F2-nya berapa, kecepatan benda berdua. Nah, kita masukkan ke hukum kekekalan momentum, F aksennya, masanya, masa benda pertama, kecepatan benda pertama, masa benda kedua, kecepatan benda kedua, sehingga ketemunya min 8 meter per sekon. Kecepatan benda B yaitu kecepatan awal benda B adalah min 8 meter per sekon. Lanjut, ini bisa dibaca sendiri, langsung saja. Diketahui M1 masa benda pertama 2 kg, F1 5 meter per sekon, M2 3 kg, F1 min 2 meter per sekon, dan E sama dengan 0. Yang ditanyakan F aksen atau kecepatan gabungan. Nah, seperti tadi kita masukkan seperti ini sehingga menjadi rumus ini ya, persamaan ini. Nah, kita cari dengan hukum kekekalan momentum F aksennya. Berapa F aksennya? 0,8 dengan rumus kekekalan momentum. Jika dihitung juga sudah dimasukkan ketemunya 0,4 meter per sekon. Langsung ke nomor 4. Sebuah balok masanya 4,9 kg terletak pada papan datar licin. Sebuah peluru yang masanya 0,1 kg ditembakkan ke balok dengan kecepatan 30 meter per sekon. Peluru bersarang di dalamnya. Kecepatan balok sekarang berapa? Diketahui M balok sama dengan 4,9 kg, M peluru 0,1 kg, kecepatan peluru 30 meter per sekon, F balok sama dengan 0, F aksen balok berapa? Kecepatan gabungan. Nah, berlaku ini persamaan ini. Peluru bersarang pada balok, kecepatan balok sama dengan peluru. Ini. Nah, kita cari dengan hukum kekekalan momentum. Dimasukkan M baloknya, F baloknya, M pelurunya, F pelurunya. Nah, setelah dimasukkan dijumlahkan sehingga menunjukkan F gabungan atau F aksen sama dengan 3/5 sama dengan 0, meter per sekon. Jawabannya D. Langsung. Nah, diketahui ini bisa dibaca sendiri ya. MA sama dengan 2 kg, MP sama dengan 2 kg, FA sama dengan 20 meter per sekon, FB sama dengan min 10 meter per sekon. Ditanya FA, F aksen A. Yang pertama kita cari FB dengan rumus koefisien restitusi ya, sehingga menunjukkan 20 meter per sekon. Dan kita cari FA, FA-nya 10 min FB. Ini FB-nya 20 meter per sekon. Nah, sehingga menjadi rumus min 10 meter per sekon. Ya. Terima kasih.
telah menonton video saya